Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Zara Komaria, konselor sekolah kalian. Hari ini kita ngebahas tentang setelah lulus SMK. Oke, setelah lulus SMK, kita mau apa sih? Oke, di pikiran kita pasti akan selalu terbentuk pemikiran seperti itu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Setelah lulus SMK, saya itu harus bagaimana sih? Harus mau apa yang harus saya lakukan? Apakah saya hanya kuliah saja atau bekerja atau berwirausaha? Pertama, kuliah itu kalian itu pengennya di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Jadi mulai dari sekarang kita bentuk dulu pola pikir kita. Kita mau masuk negeri ataupun swasta. Di sini kita nggak bahas tentang masuk kuliah dulu ya. Setelah lulus SMK pasti kalian harus lulus dulu ya, lulus habis itu memikirkan negeri atau swasta. Kenapa kalian harus memilih perguruan tinggi negeri ataupun swasta? Karena memang di Indonesia ini ada dua pilihan, yaitu negeri dan swasta. Perbedaannya apa sih, Bu? Negeri itu yang dimiliki oleh pemerintah secara utuh, dan sedangkan swasta dimiliki oleh suatu lembaga atau perorangan. Oke, perbedaannya di mana lagi, Bu? Pertama yaitu mungkin dari segi pembiayaan. Pembiayaan dengan negeri kalau dihitung-hitung memang lebih murah, ya. Sedangkan di swasta terhitung lebih mahal karena mereka lembaga perorangan ataupun punya swasta, maksudnya punya yayasan tertentu. Oke, kita lanjut ya. Kita ngebahas lagi tentang kalau setelah lulus SMK emang harus kerja. Enggak, kalau kalian mau lanjut kuliah pun tidak mengapa-apa. Ataupun sering timbul pertanyaan gini, Bu, saya setelah lulus SMK boleh nggak ya, Bu, keluar dari jalur jurusan yang saya ambil pas di SMK? Jawabannya boleh. Asalkan kalian bisa menempuh berbagai ujian yang disediakan oleh perguruan tinggi tersebut, ya, bisa lulus dalam ujian tersebut. Oke. Memang SMK itu dibentuk untuk bekerja, namun tidak menutup kemungkinan kalian untuk melanjutkan perkuliahan. Ingat ya, pilihan tersebut ada di tangan kalian. Kalian yang menentukan, kalian yang bentuk, kalian berusaha. Oke, kita lanjut. Bu, kalau saya semisalnya mau mau bekerja, tapi sambil kuliah, bisa nggak ya, Bu? Bisa. Kalian bisa mengikuti kelas karyawan. Kelas karyawan itu maksudnya apa, Bu? Kelas yang ditempuh oleh berbagai orang yang sudah bekerja ataupun memiliki waktu yang sedikit untuk mengikuti perkuliahan. Perbedaannya apa, Bu, sama kuliah biasa? Perbedaannya di jam masuk kuliahnya ya, bisa diatur, bisa disesuaikan, dan bisa di hari-hari saat weekend ya, bisa di hari Sabtu. Bu, berarti hari Minggu ada perkuliahan juga, dong? Belum, enggak semua sekarang kampus mengadakan kuliah minggu, jadi semua biasanya sekarang dialihkan di hari Sabtu ya. Oke, Bu, kalau saya bekerja, dunia kerjanya emang harus sesuai TKJ atau tidak? Gini ya, Nak, harus atau tidaknya itu tergantung kalian. Apakah kalian mencintai dunia tersebut dan ingin terjun kembali di dunia yang sama atau tidak? Semua kembali lagi di tangan kalian ya, paham? Oke, di sini beberapa pertanyaan jika kamu mau lanjut kuliah. Biasanya yang sering terlontar ya. Apakah program studi yang diminati? Pasti kalian melihat dari program studinya ya. Kedua, prospek masa depannya program tersebut apa ya? Bagaimana ya, baik atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan timbul. Oke, yang ketiga, biasanya di mana universitas tersebut atau program yang ada program yang kalian inginkan atau diminati. Di mana sih? Misalnya kalian suka desain interior, kampus mana aja sih yang ada desain interiornya gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? 4 pertanyaan tersebut yang sering sekali timbul di saat kalian ingin melanjutkan kuliah. Oke, gimana cara mendapatkan jawabannya? Pertama, kalian bisa konsultasikan sama ibu konselor sekolah kalian. Kalian bisa konsultasikan dengan
orang tua kalian, kalian bisa mencari tahu sendiri, datang ke kampus tersebut ataupun mencari tahu di Google. Sekarang gunakan handphone kalian dengan cermat, tidak hanya untuk bersosmed saja. Gunakanlah dengan baik ya. Jangan hanya gunakan sosmed kalian untuk kesenangan saja. Oke, selanjutnya pertanyaan, kalau kalian ingin training, sini, program apa sih Bu bimbel khusus trainingan yang bisa saya pilih? Banyak sayang program-program yang terdapat di bimbel dan kursus. Misalnya tujuan kalian ingin beralih ke tata busana, berarti kalian mengambil program tata busana. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana prospek masa depannya? Kalian harus pikirkan juga ke depannya, kalau studi tersebut, pilihan kursus tersebut itu kedepannya baik apa enggak ya, bagus enggak ya, jangka panjang apa jangka pendeknya seperti apa. Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana lembaga kursus training profesional tersebut? Lokasinya sudah jauh atau tidak dari tempat kalian bertempat tinggal? Oke, yang terakhir, bagaimana kiat-kiat sukses bimbel? Gimana sih untuk sukses di dunia bimbel? Nanti kalian cari tahu sendiri atau konsultasikan sama ibu kembali. Oke, pertanyaan untuk masuk dunia kerja. Sini ya, yang paling sering terlontarkan oleh siswa itu, di mana sih sumber informasi kerja yang bisa kalian dapat? Pertama, boleh ketemu lagi sama ibu konselor kalian, di internet boleh, beberapa website. Yang terakhir, kita ada bursa kerja khusus yang diadakan oleh sekolah yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang sudah kompeten di bidangnya, bisa jadi di bidang sesuai dengan jurusan kita ataupun di luar jurusan kita. Oke, selanjutnya, bagaimana cara merespon informasi kerja? Bisa kalian langsung respon dengan menggunakan email ataupun by telepon ataupun surat media lainnya. Oke, selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Pertama, yang pasti yang kalian harus siapkan ya pasti mental kalian ya. Mental kalian masuk dunia kerja itu apa? Tujuan utama kalian bekerja itu apa? Ya. Oke, baik. Apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Mental, fisik, disiplin, seperti di Bina Rahayu tentunya. Oke, selanjutnya, apa kiat sukses masuk dunia kerja? Menjadi orang yang jujur dan disiplin, itu paling utama. Bagaimana kiat sukses berkarir dunia kerja? Ya sama dengan jujur dan disiplin kerja. Oke, next. Pasti kalian akan bertanya-tanya, bagaimana mengapa kalian harus melanjutkan kuliah ya? Semua keputusan di tangan kalian mau lanjut kuliah, bekerja ataupun berusaha. Tapi di sini alasan yang ibu dapatkan kenapa harus lanjut kuliah, pertama, agar memiliki wawasan yang lebih luas, tidak hanya sampai di bangku SMK. Di bangku SMK saja ya. Yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik, lebih baik lagi dari yang kalian dapatkan di SMK. Ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja, dalam membuka usaha, lebih baik berkarir lebih cepat. Oke. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi. Ya. Yang kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara kamu bekerja ataupun berwirausaha. Yang keenam, aktualisasi, kenaikan pandangan orang lain terhadap diri kamu. Oke, yang ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari kamu ya. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan menuju studi lanjut. Pertama, status kampus tersebut, status universitas tersebut, status perguruan tersebut, akreditasinya apa, itu yang paling penting. Yang kedua, jalur untuk masuknya seperti apa sih, terus jenjangnya ada apa aja, D3, S1, S2, S3. Oke, diperhatikan ya. Dan bentuk perguruan tingginya, bentuknya itu negeri ataupun swasta, diperhatikan lagi. Nomor 3, sistem penerimaan mahasiswanya seperti apa sih, melalui yang ibu tahu sampai sekarang ini. Yang pertama itu SNPTN dari sekolah,
kedua itu SBMPTN UTBK, yang ketiga itu jalur mandiri. Semua nanti akan dijelaskan di materi berikutnya ya. Oke, selanjutnya perguruan tinggi kedinasan. Maksudnya apa? Nanti kita akan kembali, Ibu akan jelaskan selanjutnya ya. Hal yang penting kamu ketahui itu fokus keinginan primer kamu apa? Fokus utama kamu tuh apa sih? Fokus bakat kalian tuh apa? Fokus penjurusan bidang studi kamu apa? Fokus kemampuan kamu tuh apa? Ya. Di sini ada berbagai sekolah lanjutan ya. Di sini ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik. Semua itu berbeda ya. Kalian bisa baca di PowerPoint yang Ibu share, ataupun Ibu jelaskan sedikit ya tentang beberapa perbedaan mereka. Pertama, universitas itu menyelenggarakan program pendidikan akademi profesional beragam dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Ingat ya, fakultas-fakultas. Sedangkan institut menyelenggarakan program pendidikan dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi ataupun kesenian dan sejenisnya. Yang ketiga, sekolah tinggi. Program pendidikan profesional dalam ruang lingkup disiplin ilmu tertentu, sama halnya seperti institut. Sedangkan akademi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan tertentu. Ya, sedangkan politeknik bedanya dengan akademik, memberikan porsi lebih besar pada praktik. Jadi cenderung lebih banyak praktik dibanding teori. Oke. Di sini selain kalian mau melanjutkan studi lanjutan sekolah tinggi, kalian bisa kursus ataupun pelatihan kerja. Kursus itu menggali kembali kemampuan apa yang kalian miliki. Sedangkan pelatihan kalian akan dilatih dari nol ya. Oke, di sini pilihan terakhir pasti kalian akan memilih bekerja. Bekerjanya itu melalui jalur apa aja Bu? Banyak jalur pekerjaan yang tadi Ibu sebutkan ya. Bisa. Pertama yang kalian harus siapkan itu mental, CV dan lamaran kalian sudah baik atau belum, and then surat catatan kepolisian, surat keterangan sehat, terus masuk ke rekrutmen online yang tersedia di website sekarang ini ya, sudah banyak sekali. Nanti akan Ibu jelaskan kembali di semester 2. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.